Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat sore sebelumnya. Aku reading ini pada sore hari ya. Jam 4 saat ini waktu Bali, karena setelah jam 5 udah nggak boleh ada aktivitas, apalagi jika ada kaitannya dengan cahaya. Jadi aku sempetin reading buat kalian karena ini tadi iseng-iseng sama anak-anak di status WA. Aku bikin voting, ternyata banyak yang request tentang perasaan terdalamnya seseorang saat ini. Nah, ini sambungan dari yang kemarin, karena kemarin mungkin adalah tentang perasaan, keadaan, dan kabar saja. Jadi sekarang kita akan kulik perasaan terdalamnya. Apapun situasi kondisi hubungan kalian, sedang bersamakah, sedang jedahkah, atau sudah berpisah ya. Sebelum ritual candle, sebelum reading, kita ritual candle dulu ya. Untuk mengirim energi healing atau energi booster. Jadi kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Maaf tadi ada backsound, aku sengaja nggak tutup pintu biar ini ternyata ada suara anakku cuci tangan. Oke, aku juga sebelumnya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang umat muslim yang akan melaksanakan sahur malam ini. Semoga amal ibadah kalian selama sepanjang bulan puasa ini menjadi harapan kalian yang dikabulkan. Oke, buat yang lagi merayakan Hari Raya Nyepi, aku juga ucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat kita-kita yang ada di Bali semua. Aku juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah atau baru saja mampir di channel aku. Ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kalau kalian lihat suara aku merdu, lembut, nggak terlalu berisik seperti biasa, karena aku memang jaga suara. Sebenarnya nggak ngaruh sih suaraku, karena kan aku tinggalnya juga di hutan, belakang aku hutan, jadi nggak terlalu kedengeran, nggak punya tetangga juga, ada tetangga tapi jauh jaraknya. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia di readingan ini ya. Ini kartunya jarang aku pakai karena gede banget, Ini aku cabut-cabut aja ya, karena gede, nunggu dia jatuh susah. Kita lihat energi dia. Di sini ada King of Cup. Oh ya, sambil aku disclaimer ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika emang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek energi kamu dan dia. Gambar yang nggak ramah lingkungan. Sebentar, aku tutup dulu. Oke.
Yang penting kalian fokus sama readingannya ya. Jangan sama kartunya, jangan sama shuffle-annya. Oke, konektor antara kamu sama dia di Chariot ya. Di Chariot ini ada sesuatu yang terlalu cepat. Actionnya mungkin, tindakannya mungkin, keputusannya mungkin, atau hubungannya juga bisa jadi. Beberapa di sini memang situasinya berdealing dengan situasi pilihan atau third party ya, seperti itu. Ini ada hubungan yang bisa dikatakan walaupun geraknya cepat, tapi kayak nggak ada perkembangan ya. Jadi ke arah yang hubungan itu berkembangnya sulit. Tapi kalau untuk tindakan-tindakan ekstrim, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan gairah, cepat banget. Oke, ya energi dia sini ada King of Cup, masih mengamati, masih ada ketertarikan terhadap diri kalian nih, yang aku lihat ya. Cuman dia di sini saat ini sedang recovery. Ya, sedang mengobati luka batin dia. Jadi nggak tahu apakah dia justru adalah orang yang merasa terlukai, disakiti oleh kalian sehingga dia butuh recovery. Tapi di sini energinya kayak ada satu situasi kayak dia nunggu momen yang tepat. Ntar deh kalau aku udah berani, aku udah sembuh dari traumaku, luka batinku atau kekecewaanku, ada energi ingin menyampaikan sesuatu ya. Ini ada kotak obat soalnya. Oke, kemudian di sini ada King of Wands ya. Lagi siap-siap nih ya, sudah membuat satu rencana, membuat satu planning dalam. Tapi ini nggak melulu tentang kalian juga sih, ini masih energi dia general ya. Jadi kayak saat ini sih yang kuat banget memang dia masih memiliki perasaan terhadap kalian atau terhadap siapapun juga lah dalam diri dia, atau entah pekerjaan atau apapun juga. Cuman kayak ada satu tindakan yang dia tahan dulu nih ya. Jadi kayak lagi cooling down energinya. Kemudian di sini aku lihat dia lagi merencanakan, memplanning sesuatu yang menjadi tadi, sesuatu yang harus nanti dulu. Tapi dia bukan berarti menunggu dalam diam. Ada rencana, ada planning, tinggal kayak waktu yang tepat nanti dia akan maju. Ada senapan, ya, artinya mau nembak nih. Apakah kalian akan ditembak lagi sama dia? Jedar, au. Kemudian ada Nine of Wands tuh ya, lagi ada beban pikiran kalau aku lihat. Makanya di sini mungkin dia lagi ngebatasin diri atau lagi fokus dengan kehidupan dia atau apapun yang menjadi prioritas dia saat ini. Ini lagi banyak yang dia pikul, banyak yang dia beban. Ini juga gambaran tentang recovery, ini juga gambaran tentang ketakutan, ya. Artinya ketakutan dalam diri dia adalah mungkin ada sesuatu yang akan dituntut oleh seseorang, ditagih oleh seseorang, atau apapun yang menjadi ganjalan atau sesuatu yang dia ambil. Ya, ini kita belajar baca dari gambar. Ini ada sesuatu yang dia ambil banyak, padahal udah berat bebannya, tapi dia maksakan diri untuk ngambil, dan di sini dia ditodong balik, pulangin gitu. Apakah ini hati kalian yang dimaksud? Oke, kita lihat energi kalian di sini ada Nine of Cups. Saat ini nyaman kalian. Apa sih yang membuat kalian nyaman terhadap diri kalian? Pencapaian kah, target kah, value kah, atau apa? Seperti kalian lagi mendapatkan harta karun nih. Ya, ada sesuatu yang kalian dapatkan terlepas, walaupun pikiran mungkin kadang-kadang masih ada ke dia ataupun tidaknya. Ya, tapi aku lihat kalian melanjutkan kehidupan kalian dengan baik ya. Walaupun masih ada lah yang di kubu halu agak terisak-isak atau bahkan nangis di pojokan. Karena ada The Lovers nih. Ini The Lovers-nya kalian kayak belajar mencintai diri kalian sendiri, ya. Karena di sini ada fokus terhadap value atau diri kalian, sehingga walaupun mungkin ada perasaan masih ada, bukan berarti kalian kayak waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi ini sepertinya banyak energi yang sudah melewati satu fase yang mungkin saja kamu sudah memahami apa arti dan makna tersebut. Jadi kayak ya udah aku sayang sama dia, tapi kalau nggak ada yang bisa aku lakukan mau bilang apa ya, sayang itu cukup disimpan atau cukup dipendam atau cukup dijadikan kenangan. Kalau yang masih bersama di sini yang aku lihat ada kenyamanan yang kamu rasakan dalam hubungan kamu sama dia ya, plus memang masih ada perasaan sexual chemistry, strong energy atau hal-hal yang masih adanya kemelekatan, tapi ada ketidaknyamanan dalam hubungan kalian karena di sini ada Six of Swords. Ada gambaran ingin meninggalkan atau ingin pergi, ya. Kalau yang sudah di kubu kepo atau yang sudah memang benar-benar fokus pada self love, pada diri kalian sendiri, ya berarti ini tujuan akhir kalian adalah memang ingin meninggalkan orang tersebut. Jadi kalaupun kalian berada di sini ya udah memang kepo aja, cuman pengen tahu, pengen ngintip-ngintip doang. Syukur-syukur ada kabar yang membuat kalian bisa tersenyum.
tentang dia. Gitu ya. Tapi kalau dia, aku kaitkan lah ya dua kartu ini, kita tarik nih, ambil benang merahnya. Sebenarnya perasaannya masih ada ke kalian, ya. Cuman memang di sini ada sesuatu kesalahan yang dia buat, ya, sehingga memang menjadi itu kayak bumerang atau ketakutan dalam diri dia. Ya, makanya ada keinginan datang, tapi ntar dia ngatur strategi dulu, planning dulu, supaya nggak malu-malu kali. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Oke, di sini ada pain, kemudian ada longing, kemudian ada soulmate, kemudian ada ecstasy. Hubungannya penuh dengan gairah banget, dengan passion. Ya, makanya kalau kalian tanya sama diri kalian sendiri, kenapa nggak bisa melepaskan? Kenapa nggak bisa melupakan? Karena ketertarikan secara fisiknya kuat sekali di sini, Oke. Kita lihat energi kalian. Bottom of the deck-nya di sini ada clinging, holding on, obsessing, spying, ya. Hubungan yang penuh dengan obsesi atau posesif, ya. Suka ngontrol atau spying, ngintip-ngintip. Ada yang ditahan walaupun ada yang sudah kebongkar. Jadi kayak mengikuti alur atau bahkan mengikuti skenario dalam hubungan ini. Mungkin sudah tahu ada sesuatu tersebut di belakang atau apapun, tapi kayak ada rasa belum mau kehilangan, sehingga ya udahlah, nggak apa-apa, bertahan pura-pura nggak tahu aja gitu. Ya, ini ada pain, ada penderitaan, ada rasa sakit yang kamu rasakan dalam hubungan tersebut. Kemudian ada afraid, ya, cemas juga, caution, ada peringatan. It mean artinya hubungan ini sudah kalian pahami dari awal, ada caution atau ada red flag dalam hubungan tersebut, ya. Jangan nanya lagi hal-hal sepele. Red flag itu apa? Red flag itu adalah sesuatu pesan dari semesta, dari tindak tanduk atau toksiknya seseorang, atau apa ya, gestur tubuh atau gestur tindakan yang nggak baik, yang sebenarnya kamu sudah paham gitu. Ini orang kayaknya nggak bener deh, tapi tetap menjalani, ya. Kemudian ada longing, sini ada craving, itching, wanting, ya. Ini hubungannya banyak yang sudah berpisah atau berjarak, mulai merasa adanya kesepian. Atau memang selama ini sudah mau ingin melepaskan kesepian tadi, ya, untuk mencari atmosfer baru. Hubungan yang penuh dengan pencerahan, ya, hubungan yang banyak disembunyikan, atau kalaupun tidak disembunyikan, hubungan ini show up juga di depan umum sekalipun energinya kecil, ya. Kemudian di sini ada soulmate, deep love, unity, connection nih, bakal ada unity antara kamu dengan dia, connectionnya masih kuat, deep love, ada cinta yang dalam, bisa jadi kamu sama dia adalah soulmate, kayak readingan kemarin, ya. Jadi kalaupun soulmate, nggak bisa kalian bilang, katanya soulmate nih, kok sekarang berantem, kok sekarang pisah. Kalian pernah tahu yang namanya misteri yang akan terjadi di beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan, kemudian hari. Kita nggak pernah tahu. Orang yang mungkin sekarang sama kita keadaannya carut marut atau keadaannya nggak benar, ya, rusak, ambiar, bisa jadi suatu saat kalian ada penyatuan dua jiwa. Makanya itu kenapa takdir itu nggak bisa ditebak ke depannya, walaupun bisa diprediksi, ya. Kemudian ada ecstasy, chasing thrill, excitement, good time. Candu banget hubungan kalian, ya. Ini yang mungkin sulit untuk kamu lepaskan koneksinya sama dia, ya. Ini hampir rata-rata kejadian, ini udah di survei juga, yang membuat situasi tidak bisa melepas antara seseorang dengan seseorang lainnya. Biasanya adalah ketertarikan fisik, seksual energi, hal-hal yang dimana dia pernah merasakan kenyamanan atau belum bisa dipenuhi oleh yang lainnya, ya. Makanya jadi kadang-kadang nggak bisa lepas, ada yang negatif thinking, jangan-jangan aku dipelet, jangan-jangan aku diginiin, digituin. Padahal nggak, sebenarnya dari hati kalian aja yang belum ingin melepaskan karena tadi, ya. Kemudian ada sorrow, penderitaan, loss, kehilangan, grief, depression. Beberapa di antara kalian nih, ya, ada yang udah memang benar-benar kehilangan, dan ada yang sampai depresi atau bahkan konsultasinya bukan sekedar di tarot, tapi mungkin ada ke, nggak tahu ya, ke psikolog atau psikiater nih. Pokoknya
sampai udah menurut kalian mungkin udah di titik butuh pengobatan. Kemudian di sini ada exhaustion, tentang depletion, tentang drain, long journey. Hubungan kalian ini perjalanannya masih panjang tuh kan, tentang soulmate tadi ya. Long journey, kadang-kadang kalian nggak pernah tahu sebelum kalian mencapai pada satu titik garis finish hubungan kalian ini di kiri kanan ini gelap. Banyak rintangan, hambatan yang mungkin saja bisa datang ke hubungan kalian. Hubungannya di sini kayak nggak seimbang, drain banget. Kalau kamu sama dia kayak terkuras, energi kamu habis. Gitu ay. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Kalau kalian dengar suaraku yang pelan, kayak nggak ngegas gini, ini cara aku kalau biasanya ngobrol sama anak-anak aku lembut gini. Kayak nggak injek mau nginjek semut nggak mati. Padahal gatal tenggorokan aku, pengen teriak-teriak kalau ngomong. Canda ya. Oke, di sini ada King of Cup. Wah, double King of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kalian tahu nggak kenapa aku bisa baca siang-siang gini? Karena aku dari kemarin udah close private reading. Jadi aku kalau nggak sibuk dengan private reading, sebenarnya aku siang tuh bisa aja bikin konten gitu, ya. Kalau juga nggak sakit atau ada urusan gitu. Jadi kalau aku malam nggak reading itu, it mean something tadi, ya. Kemudian ada King of Wands. Bisa gitu ya? Sama tadi di atas King of Wands, King of Cup. Ini jatuh lagi barengan tuh. Ini sebenarnya energinya belum bisa lepas ya, walaupun fisik kalian lepas, tapi pikiran, hati, perasaan masih terkoneksi. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Oh ya, buat kalian yang suka mendengar readingan aku pendek-pendek, mungkin kalian nggak tahu endingnya, coba biasakan dengar sampai ending. Di ending itu ada pembacaan buku, siapa tahu bisa memotivasi kalian ya. Kemudian sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ini dia. Hubungannya penuh dengan sebenarnya, penuh dengan pengharapan, kasih sayangnya bagus, planningnya bagus, rencananya bagus. Yang satunya sabar menunggu, ya. Tapi yang satunya sepertinya memang sulit untuk menepati janji mungkin atau merealisasikan hubungannya sama kamu. Ya, kalian sepertinya dekat di sini, tapi kalian punggung-punggungan. Berarti ada dualitas atau ada miskomunikasi yang selalu terjadi. Ya, ini ada hubungan yang ditutupi. Jadi kamu ada di belakang dia nggak pernah tahu. Kamu nggak pernah tahu apa yang dia lakukan di depan sana. Even mungkin ketika bersama kamu pun dia masih bisa jeling lawan jenis lainnya gitu ya. Jadi kalian juga berjeling sama seseorang yang player atau suka tebar pesona. Seperti itu. Kalian juga berjeling sama seseorang yang masih suka menjadi center of point ya. Ini dia kayak seseorang yang bisa dikatakan dia pengen punya satu hubungan yang resmi. Dia pengen punya satu hubungan yang konsisten, tapi juga nggak bisa dipungkirin dia juga pengen punya selir. Atau pengen punya beberapa cadangan. Jadi sebenarnya ada sedikit kayak adrenalin di dalam diri dia, kayak pertualangan, journey. Ya, jadi kalau kayak ini usia masih segini nih, kayaknya masih ranum-ranumnya, masih gurih-gurihnya, kalau nggak dimanfaatin sayang. Tapi nanti kalau hari tua aku pingin menetap sama satu orang, itu energi dia. Ya, Five of Swords, kalian berdealing sama seseorang yang mungkin saja manipulatif, playing victim, atau ada hal-hal negatif yang lainnya yang kalian tahu apapun yang dia lakukan terhadap hubungan kalian. Ya, ini juga ada Three of Cups. Ada situasi third party antara kamu sama dia, ya. Tapi ingat, third party itu tidak melulu tentang manusia, makhluk hidup. Bukan makhluk hidup, orang, maksudnya salah satu ya, lawan jenis. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi perbedaan, atau hal-hal lainnya yang menjadi penghambat dalam hubungan kalian, ya. Tapi paling kuat di sini, paling banyak hubungan third party. Itu yang terlihat. Kemudian di sini ada Ten of Wands, hubungannya penuh dengan beban.
hubungannya nggak seimbang. Aku rasa beban ini mungkin kalian merasakan beban terberatnya adalah pada kalian, ya. Jadi kalian nggak merasakan adanya balancing. Jadi kalian juga merasakan adanya sesuatu yang mungkin saja tidak adil yang dia berikan. Beban pikiran selalu terjadi dalam hubungan kalian. Konflik secara kata-kata, ya. Ada kata-kata yang menyudutkan, menyinggung, atau bahkan yang paling ekstrim menghina juga ada, ya. Seperti itu. Oke, kemudian sini ada Devil, Capricorn, ya, ada adiksi, ada adiktif, ada kondependensi antara kalian berdua. Kalian juga berdealing sama seseorang yang mengenakan topeng penuh dengan kepalsuan. Ini tebar pesona juga. Ya, orangnya nggak bosan sebenarnya kalau dipandang, ya. Orangnya tuh punya karisma sendiri atau punya daya tarik, ya. Walaupun mungkin dia nggak glowing, mungkin dia yang nggak tinggi atau dia tidak sempurna lah, jauh dari sempurna. Tapi dengan dia itu kayak nggak ngebosenin. Ada aja hal menarik, baik itu dari tubuhnya, gesturnya ataupun dari tindak tanduknya, seperti itu. Tapi sayangnya di sini dia pakai topeng. Artinya banyak hal yang dia tutupi. Dia juga termasuk ada seseorang yang memiliki adiksi yang kurang baik. Misalnya ketergantungan terhadap sesuatu. Katakanlah tergantung pada game, mungkin rokok, mungkin minum-minum. Atau yang terparah adalah narkoba mungkin. Ya, player juga salah satu adiksi yang kurang baik, ya. Kemudian ada Seven of Swords. Manipulatif lagi, 2 kartu manipulatif turun. Ini kalian nggak bisa mengetahui konteks hidup dia atau konsep sebenarnya yang dia inginkan. Jangankan untuk hubungan kalian, bahkan untuk diri dia sendiri aja dia sulit. Ini banyak lapisan-lapisan yang kalau baru kamu buka satu, ternyata masih ada lagi yang dia tutupin. Jadi rahasia ditutup dengan rahasia, atau bahkan kayak kebohongan ditutup dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi kayak dia memang nggak pernah mau disalahkan dalam hubungan ini, dalam konflik kalian, atau apapun yang menjadi kemerungsungnya hubungan kalian. Kemerungsung, bahasa apa itu? Nine of Wands, ya, ini dia. Suka stalkingan, ya, megang kendali, kontrol. Walaupun di sini banyak yang sudah membuat satu batasan, jarak, jeda, apapun namanya pembatasan tersebut, aku ngelihat ada energi stalking yang masih dia lakukan dalam diri kalian. Jadi kayak ada sesuatu yang memang lagi dia cermati nih. Yang nggak tahu ya, apakah yang dia cermati itu adalah memang masih kangen sama kamu, apakah dia takut kalau kamu bongkar aib dia, atau hal-hal lain. Jadi dia masih mengamati untuk melihat gerak-gerik kamu tuh setelah nggak bersama dia seperti apa, atau setelah berjeda tuh seperti apa, ya. Kemudian ada Queen of Swords, overthinking yang terjadi, ya. Ini ada hal-hal yang memang harus dia tuntasin. Aku lihat kalian banyak yang meminta atau bahkan mengharapkan validasi yang belum tuntas. Karena mungkin hubungan ini banyak yang di ghosting gitu aja, jadi nggak tahu penjelasannya apa, salahnya apa, masalahnya di mana, gitu. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Dan beberapa di antara kalian memang terlihat masih kesal nih dengan sikap dan tindakan dia terakhir. Jadi kayak masih pingin, masih pengen perang mungkin. Atau pengen meluapkan unek-unek kalian, pengen cuap-cuap, pengen merepet. Makanya nggak heran kalau di sini juga dia pasang ancang-ancang tadi. Ancar-ancar, ancang-ancang, ya. Jadi kayak dia takut kalau kamu tiba-tiba melakukan sesuatu, dia nggak punya proteksi diri atau nggak punya benteng. Jadi harus ada alasan mungkin atau apapun buat membela diri, ya. Ini banyak yang dimanfaatin ke arah kesenangan, ya. Jadi aku nggak tahu kesenangan dia tuh ke arah mana. Kalian yang tahu. Ya, yang jelas di sini kayak memang hubungannya sama kalian itu walaupun ada perasaan, tapi dalam artian gini, perasaan itu tidak datang kayak misalnya, oh aku melihat seseorang, aku iba sama dia, aku nggak tega sama dia, ya udah aku mau sayang memberikan ketulusan aku, nggak yang kayak gitu. Jadi dia memberikan kasih sayang dia, ketulusan dia karena dia melihat ada sesuatu di dalam diri kamu, itu, ya. Kemudian ada Five of Wands, selalu terjadi konflik. Hubungannya juga penuh dengan konflik batin. Aries, Leo, Sagittarius. Virgo kemana nih? Bukan Virgo, Earth sign, ya.
Earth sign anteng, kartunya nggak keluar, nanti nggak tahu ya. Yang terlihat sih gitu ya. Jadi ini hubungan kalian penuh dengan konflik dan seimbang kayaknya. Jadi kalau dia ngajak ribut, kamu punya sesuatu yang untuk apa ya? Menyeimbangkan dia, melawan dia. Jadi kayak kamu megang kartu as dia. Kalau dia marah-marah begini-begini, kamu punya senjata. Atau kamu punya rahasia yang bisa kamu pegang. Jadi sehingga hubungan ini kayak berantemnya tuh nggak selesai-selesai. Nanti kalau kamu yang ngajak berantem dia atau kamu yang memulai dulu, dia juga memegang satu kartu as kamu atau senjata yang bisa dijadikan apa ya, bahan ketakutan mungkin atau bahan yang bisa untuk menyerang kamu. Akhirnya jadi kayak sama-sama menghambat gitu. Jadi kayak kalian itu sama-sama api, misalnya contohnya api dibalas sama api makin besar, air dibalas dengan air juga makin jadi tsunami. Itu ibaratnya kalian itu kayak cerminan, sikap kamu, sikap dia nggak jauh beda, hobi kamu, hobi dia juga mirip-mirip ya. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Six of Swords. Ada 2 Six of Swords, bagus ya kalau memang ingin meninggalkan energi atau seseorang yang menurut kalian toksik. Ya, kalian berarti sudah berada di the right path. Artinya kalian sudah berada di jalur yang benar. Kemarin ada yang komen, Mi kalau reading juga dikasih solusinya dong. Kalau dikasih solusi segala macam, itu bisa aja, tapi durasinya jadi panjang. Sebenarnya dari omongan-omongan aku kalian bisa petik kok ada solusinya. Ya, kalian udah pada dewasa, jadi nggak perlu terlalu didikte. Terus itu juga salah satu ini sih, kalau memang pingin solusi yang lebih detail untuk kamu sendiri ya tadi, reading pribadi. Jadi bisa mengulik. Ini kan ribuan orang, aku nggak bisa menentukan solusi yang terbaik buat salah satu di antara kalian seperti apa, tapi dengan apa yang terbaca di sini, setidaknya kalian bisa memetik itu. Ya, oh, ini udah kayak gini, berarti tahu nih langkahnya seperti apa. Itu ya. Kadang-kadang aku nggak bilang, oke, solusinya begini, tapi apa yang aku ucapkan harusnya kalian bisa memaknai itu bahwa itu juga salah satu solusi. Gitu, aku. Oke, kita lihat yuk perasaan terdalam dia terhadap diri kalian seperti apa. Apapun situasi kalian ya, apakah sudah menarik diri atau masih bersama. Kalau yang masih bersama, saran aku jangan berekspektasi lebih ya, karena aku nggak, aku melihat di sini memang hubungan ini kayak masih PDKT buat dia. Bukan PDKT, mungkin ya namanya PDKT, cuman kan nggak tahu nih PDKT-nya mau sampai berapa lama gitu. Jadi kayak masih pingin bersama, tapi nggak bisa ngasih kepastian, tapi juga nggak mau melepaskan gitu. Pengennya kayak senang-senang aja, kayak nyaman di zona kalian saat ini ya. Kalau kalian yang mengharapkan komitmen, saran aku jangan buang-buang waktu. Tapi kalau menurut kalian nggak apa-apa nih, nggak pakai komitmen, yang penting dia sama aku, kita senang-senang aja, ya itu lain cerita. Silakan lanjutkan. Kalian tahu sendiri kok konsekuensinya seperti apa ya. Ada kan yang nggak mungkin bisa bersatu antara kamu sama dia, tapi kalian bisa sejalan gitu. Ya udah, itu jalanin aja tanpa ada tuntutan apapun, tanpa ada kecemburuan apapun. Banyak yang kayak gitu, bahkan sampai tua. Oke, kita lihat perasaan terdalam dia terhadap diri kalian seperti apa. Ada Five of Pentacles, keluar Pentacles akhirnya. Di sini ada Two of Wands, perasaannya dihadapkan dengan situasi kebimbangan. Ada pilihan, artinya mungkin di antara kalian pernah menuntut tentang tanggung jawab, tentang komitmen atau konsekuensi dalam hubungan ini seperti apa. Dan perasaan terdalamnya sebenarnya yang aku lihat ada satu tindakan yang ingin dia ambil, tapi dia mikir-mikir gitu supaya dia nggak salah langkah atau nggak salah bertindak, atau benar-benar ingin menetapkan keyakinannya dulu ya. Kemudian sini ada Three of Swords, perasaan terdalam dia sadar nih kalau dia pernah melukai kalian, pernah ngecewain kalian. Ya, kalau dia pernah juga menghadirkan situasi third party, tapi perasaan terdalamnya benar-benar ke kalian di sini yang aku lihat dia masih dalam kayak kebingungan, masih butuh pencerahan di sini, lagi mencari cahaya untuk benar-benar menjawab. Dia sendiri penuh dengan pertanyaan ini buat hati dia, penuh dengan pertanyaan bahwa sebenarnya konsep aku dalam mencintai kalian-kalian ini apa ya? Itu.
Karena di sini yang terlihat ketika justru sedang berkonflik sama kalian, ada sesuatu yang muncul di hati dia. Entah ini rasa sayang atau rasa cinta yang mulai mendalam. Jadi yang tadinya mungkin iseng-iseng main-main, akhirnya memang benar-benar kecantol. Cuman ada sesuatu yang tidak disangka-sangka tadi terjadi. Nah, ini yang akan menjadi hambatan dalam dia pingin maju lagi, ya. Oke, kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Masih suka stalking kalian nih. Tapi di sini kalau yang aku lihat memang ada rencana sih untuk dekat sama kalian atau berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu. Tapi memang terlihat dia kayak stalking dulu, lihat dulu, mantengin dulu. Kalian tuh kayak gimana saat ini, masih marah kah, masih ini kah, atau itu kah, itu perasaan terdalam dia, ya. Ada tuh absurd nih, perasaan terdalamnya lagi tersesat. Biarkan dulu dia ketemu jalan yang benar. Dia lagi bingung menentukan pilihan atau sikap, atau katakanlah dia lagi indecision, ya, memang benar-benar tersesat di crossroad, bukan crossroad lagi nih. Banyak jalan sebenarnya, cuman dia nggak tahu aja melepaskan diri dari hal tersebut, ya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, ini lagi nggak stabil kalau yang aku lihat. Nggak stabil masalah perasaan terhadap kalian, juga nggak stabil masalah finansial. Perasaan terdalamnya pingin datang ke kalian, tapi sepertinya apa ya, peralatannya nggak lengkap, nggak cukup, atau apa sih yang harus dia bawa gitu loh. Jadi kayak tenaganya belum cukup sih gitu. Jadi ibarat orang mesti ke atas, yang lain sudah pakai lift, elevator, atau apa sih, eskalator sebutannya, ya, atau pakai apa lagi, dia masih standby pakai tangga, dan ini akan melelahkan, capek. Ya, perasaan terdalamnya ke kalian sebenarnya lagi kurang stabil kalau aku lihat. Itu yang paling benar-benar down, ya. Ini perasaan dia, aku ambil 3 fase ya untuk perasaan terdalamnya. Ini perasaan terdalamnya ketika dia sedang baru saja berkonflik dengan kalian. Kita lihat perasaan dia di fase keduanya, ya. Perasaan terdalam dia ketika misalnya ini sudah berlangsung beberapa waktu. Di sini ada Seven of Wands, ya. Perasaannya aku lihat masih membatasi diri, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Star. Perasaan terdalamnya mulai melakukan suatu yang namanya doa, pengharapan, ya, Aquarius. Bahwa doa dan pengharapan ini mengarah kemana? Entah ini tentang perbaikan sikap, perbaikan diri, tapi kalau aku tarik ke energi perasaan terdalam dia ke kalian, mulai memiliki satu pengharapan, entah ini untuk berbaikan atau terkoneksi kembali, ya. Oke, kemudian di sini ada Six of Cups, mulai ada kerinduan di fase kedua, ya. Jadi ada kerinduan, mulai kangen, aduh ternyata hampa nih, sepi nih, mulai jauh dari kalian, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada The World, nih ya. Fase kedua, dia perasaan terdalamnya adalah memang dia merasakan circle-nya memang nggak bisa putus dari kalian. Ya, jadi dia mencoba keluar dari zona kalian, nggak bisa. Apalagi kalau mereka-mereka yang selalu atau terlalu menyakiti kalian, ini mulai ngerasakan bahwa menyakiti kalian itu ibarat menyakiti dirinya sendiri. Mulai timbul yang namanya kemelekatan dalam diri dia ketika dia rindu sama kalian. Jadi di fase kedua mulai ada perenungan nih, mulai curhat sama temennya, mulai cari tahu tentang kamu atau apapun juga. Yang tadi di bawah ini masih dalam situasi mungkin euforia, ya, masih mikir-mikir lah, masih inilah. Oke, kemudian di sini ada The Lovers, tuh kan, baru ada kesadaran, perasaan terdalamnya, ada perasaan cinta, ada perasaan sayang, kemelekatan, ingin pelukan lagi, ingin bertutur kata lagi sama kalian. Di sini ada Gemini. Itu fase kedua, ya. Fase dimana ketika dia sudah melewati euforia ketika baru selesai konflik sama kalian. Kita lihat fase ketiga, perasaan terdalamnya ke kalian. Ini adalah fase biasanya mungkin belakangan-belakangan ini. Ini adalah fase terdekatnya. Katakanlah kita tarik di 2 bulan terakhir ini, perasaan terdalamnya ke kalian, ya. Kalau yang baru-baru sudah termasuk, ya, tetap. Ini deep reading banget nih, sampai dikulik. Oke, di sini ada Ten of Swords, mulai merasakan terluka, kecewa, hampa, hambar, ya.
Gemini, Libra, Aquarius. Mulai mengunci hati. Jadi beberapa yang mungkin player atau yang masih suka jeling sana jeling sini, playing around, kenalan sana kenalan sini, mulai kayak aduh aku udah mengalami situasi jenuh nih, bosan dengan gitu-gitu aja, pengen adanya kejelasan. Ten of Pentacle tuh pengen grow up lagi sama kalian, pengen nyaman lagi ya, karena dia tahu mungkin kamu adalah tempat ternyaman ketika dia bersandar, apalagi kalian-kalian yang suka memberikan gundukan koin ini ke dia. Jadi mulai merasakan ingin kenyamanan lagi bersama kalian. Di sini ada Ten of Swords, ada Ten of Pentacle. Ten itu angka 10 adalah ending. Artinya dia sudah ingin mengendingkan apa yang menjadi ambisi dia atau hingar-bingar dunia dia, ya. Wah, banyak sekali. Pas 3. Perasaan terdalam dia Queen of Cup. Tuh, butuh support, kekurangan darah, ay. Lemes besti, darah rendah nih dia. Artinya mulai perasaan sayang, mulai merasakan sadar, tapi juga ada kesadaran bahwa kok sekarang situasinya apakah masih mungkin nih bisa bersama gitu. Mulai menatap lagi tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, kemudian ada Ace of Cup. Perasaannya mulai ingin kembali menawarkan perasaan cinta, makanya banyak energi stalking, ingin kembali lagi atau minimal terkoneksi dulu deh, berteman dulu atau menyapa dulu. Nanti baru dia akan menyatakan apakah memang dia menyesal ingin balikan lagi. Tapi kuat banget sih ini orang pengen unity atau pengen renewal lagi, union ya. Kemudian ada strength tuh, perasaannya ingin mulai meluluhkan hati kalian lagi. Ya, gimana sih caranya bisa meluluhkan kalian di saat dia tahu banget setelah dia melakukan apapun itu, dia tahu mungkin kamu yang dulunya lembut sekarang jadi garang, jadi buas, jadi yang bisa jadi orang yang ternyata punya power. Ini lagi mikir dia, perasaan terdalamnya gimana ya caranya meluluhkannya lagi, bisa nggak? Itu ya Leo. Atau maksud deck energi dia di sini ada The Hierophant, kesadaran, mencari kestabilan, mengamati diri sendiri ya. Jadi kayak dia lagi banyak merenung, lagi benar-benar kayak mulai mendapat teguran-teguran dari semesta untuk melakukan satu perubahan. Kita lihat yuk the hidden message dari dia ya. Pesan terdalam dia atau sesuatu yang dia sembunyikan di hati dia terhadap hubungan kalian atau diri kalian. Oke, I'm so attracted to you ya. Dia sangat merasakan adanya attracted sama kamu ya. Ada gairah yang dia rasakan justru sama kamu nih. Oke, kemudian I lost myself for a little while ya. Dia kehilangan jati dirinya, kehilangan dirinya untuk sementara waktu. Kemudian sini ada I'm starting to understand our connection. Dia mulai mengerti atau mulai memahami hubungan kalian itu hubungan apa, connection kalian tuh koneksi apa. Kemudian sini ada I'm afraid to contact you ya. Jadi dia takut mau menghubungi kamu. Tuh masih ada kecemasan. Kemudian ada I left when I saw you with someone. Dia memilih untuk meninggalkan kamu ya ketika dia mungkin saja melihat kamu atau dia merasa kamu justru ada orang lain. Ini ada kesalahpahaman nih. Jadi sebelum kamu ninggalin dia memilih meninggalkan kamu dulu ya. Jadi dia kayak takut kalau ternyata dia juga pilihan. Ini beberapa yang di energi sensitif banget nih. Mungkin dia melihat kamu dekat sama seseorang. Dia takut kalau nanti ujung-ujungnya kamu yang ninggalin dia, maka ya dia ninggalin kamu dulu.
ya. Dan di sini sih kalau yang aku lihat ya mungkin beberapa di antara kalian ada juga yang membuat dia cemburu atau gimana. Akhirnya dia cari gara-gara, cari masalah dari kecemburuan. Tapi ini mungkin bisa jadi tentang kesalahpahaman, dia ngerasa mungkin kamu punya seseorang walaupun kamu di posisi yang setia atau loyal, atau dia cemburu mungkin dengan pasangan kamu juga bisa, ya. Oke, bottom of the deck-nya, I will wait for a sign from you. Ya, dia menunggu nih, dia akan menunggu kode atau sign dari kamu, tanda-tanda. Jadi kalau kamu buka peluang, buka gerbang atau membuka sesuatu yang menggambarkan kamu ingin terkoneksi sama dia, aku rasa mungkin dia akan datang. Atau dia akan mencoba mendekati kamu apapun bentuknya. Virgo, lagi nunggu kode dia. Kemudian ada Taurus, Gemini, Pisces, Sagittarius, Cancer. Bottom of the deck-nya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada W, F, O, Q, K, M, G, D, H, A, T, U. Bottom of the deck-nya J. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 24, 29, 14, 23, 5, 9, 13, 11, 15, 7. Bottom of the deck-nya 6. Kita baca buku. Tadi malam sudah di 86, sekarang kita masuk ke 87 dan 88. Pada akhirnya kita akan sama-sama meyakini bahwa mengobati luka tidak mungkin berlangsung sementara, dan seseorang yang terlihat sembuh dengan cepat dari luka yang begitu hebat bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya usaha menutupi kesedihan. Jika malam begitu menyeramkan, mungkin aku telah tiada ditenggelamkan air mataku sendiri. Malam sangat peduli denganku, ia tidak mengizinkanku menangis kencang, sebab menangis tanpa mengeluarkan suara menandakan sedih yang tidak lagi biasa. Itu dia ai-ai aku semua, readingan kita malam ini. Malam ini sih, sore ini, ya nanti aku postnya di jam 7 malam. Aku rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ingat tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Bye ai ai.